hasratku. Terima kasih Bapak Surgawi. Saat ini kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu untuk mendapatkan pencerahan dan iluminasi dari kebenaran selamanya kami mengerti konsepsi penyembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan masuk di dalam sesi yang kelima bagian daripada penyembahan. Dan untuk sesi yang kelima ini, subjudul kita adalah penyembahan dan kemuliaan Allah. Muncul pertanyaan dalam hati kita, apa hubungannya penyembahan dengan kemuliaan Allah? Sesungguhnya penyembahan identik dengan kemuliaan Allah. Tanpa kemuliaan Allah, maka penyembahan sesungguhnya tidak dilakukan dengan sebenarnya. Sebab penyembahan identik dengan kemuliaan Allah. Penyembahan harus menghasilkan kemuliaan Allah. Untuk tema ini kita bahas di dalam dua bagian yang lebih kecil. Yang pertama, kita harus mengerti terlebih dahulu konsepsi tentang kemuliaan Allah. Dan kemudian nanti kita akan bahas penyembahan untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya kemuliaan Allah adalah sifat hakiki dari Allah Tritunggal yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memiliki sifat yang permanen, yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ia tetap mulia. Ia memiliki kemuliaan yang tak terhampiri. Bahkan tidak ada satu manusia pun yang bisa mengetahui secara sempurna, yang bisa mengenal secara tuntas tentang kemuliaan Allah. Namun demikian di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, ada orang-orang yang diperkenan oleh Allah untuk melihat gambar dari kemuliaan Allah itu. Musa telah melihat kemuliaan Allah bertemu di Gunung Sinai. Namun demikian Musa hanya diperkenankan melihat bagian dari belakang Allah yang kita sembah. Demikian Yesaya dan banyak para nabi dalam perjanjian lama, bahkan para rasul dalam perjanjian baru, mereka telah melihat gambar dan kemuliaan Allah itu. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya, kita memperoleh kasih karunia untuk dapat melihat, merasakan, dan menerima kemuliaan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sesungguhnya kemuliaan Allah tidak dapat ditandingi, tidak dapat dinilai, tidak dapat kita ketahui dengan sempurna. Namun demikian Alkitab telah memberikan kita gambaran supaya kita mengetahui sejauh kita memperolehnya di dalam Alkitab. Saya akan bacakan kepada kita di dalam 1 Tawari pasal 16 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada padanya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Kita sungguh bersyukur sebagai orang-orang perjanjian baru, sebagai orang-orang percaya. Perjanjian baru berkali-kali menghubungkan Yesus dengan kemuliaan Allah. Mujizat-mujizatnya menyatakan kemuliaan Allah. Kristus dimuliakan di dalam awan yang terang. Ketika ia menerima kemuliaan, saat kematian, Kristus merupakan saat pemuliaannya. Ia naik ke surga dalam kemuliaan, kini ditinggikan di dalam kemuliaan. Dan pada suatu hari, Tuhan Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, kita sungguh bersyukur kita boleh mengenal dan menikmati kemuliaan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus yang membimbing kehidupan kita. Maka dengan demikian kita memiliki kemungkinan untuk memancarkan kemuliaan Allah kepada orang-orang di sekitar kita, yang pada akhirnya itu menghasilkan kemuliaan Allah. Amin Bapak Ibu. Dan selanjutnya orang-orang percaya
kita semua yang telah menerima kemuliaan demi kemuliaan dari Allah Tritunggal melalui penebusan di dalam Kristus Yesus, kita memanifestasikan kemuliaan Allah, yaitu kehadiran Allah melalui kegiatan penyembahan. Jadi kita memanifestasikan kehadiran Allah dalam kegiatan penyembahan kita. Itulah penyembahan dan kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, pengalaman akan kemuliaan Allah yang telah kita rasakan, yang telah kita kenal, yang telah kita terima, yang telah bahkan yang kita nikmati saat ini harus berlangsung sesuai dengan tujuan dan kehendak Allah di dalam keselamatan kita. Sedikit menjadi koreksi dan perenungan bagi diri kita sendiri. Tadi kita sudah bahas bahwa segala sesuatu itu adalah untuk kemuliaan Allah. Kita harus akui bahwa dalam kehidupan Kristiani kita, di dalam kehidupan keseharian kita, kita laki-laki, kita manusia biasa, kita membutuhkan pujian, kita membutuhkan dimuliakan, kita membutuhkan untuk diangkat setinggi-tingginya, diberikan apresiasi. Hal itu memang wajar, tetapi ingat satu hal, bahwa penyembahan yang sesungguhnya adalah membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Kalau kita mencari kemuliaan untuk diri sendiri, itu berarti mencuri kemuliaan Allah, karena kemuliaan selayaknya hanya dipersembahkan untuk Allah kita, Allah Tritunggal. Kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengenalnya melalui tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penyembahan yang benar adalah apabila kita sebagai penyembah yang menyembah Allah semakin merendahkan diri dalam kesadaran bahwa Allah itu sungguh-sungguh mulia, bahwa Allah itu sungguh-sungguh dahsyat. Oleh sebab itu kita semakin merendahkan diri, sebagaimana di awal kita sudah ungkap apa konsepsi penyembahan, yaitu sebagai wujud tanggapan, ucapan syukur kita terhadap Allah yang telah dahsyat, yang sungguh-sungguh dahsyat. Jadi oleh sebab itu segala sesuatunya kita lakukan, kita menyembah Dia dengan menghasilkan kemuliaan bagi Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kita sungguh harus menyadari bahwa penyembahan adalah untuk kemuliaan Allah. Penyembahan identik dengan kemuliaan Allah. Penyembahan harus menghasilkan kemuliaan Allah, dan kemuliaan itu dipersembahkan kepada Allah. Maka itu namanya memuliakan Allah. Mari kita koreksi diri dari segenap kepenatan dalam keseharian kita, kesibukan kita. Terkadang kita berkata, saya tidak punya waktu, saya harus mempersingkat ibadah supaya saya bisa melaksanakan banyak kegiatan pada hari ini, atau banyak kegiatan pada bulan ini. Bapak Ibu, mari kita memprioritaskan waktu untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Dengan demikian, tercapailah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita melaksanakan kehendak Tuhan. Kita hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hasratku, rinduku